Warga kota besar pasti sudah tidak asing dengan pemandangan ini. Jalan-jalan ibu kota kini banyak didiami pemulung bergerobak. Ada juga yang membawa karung plastik. Jumlah mereka terlihat bertambah kala Ramadan tiba. Menjelang Lebaran, mereka semakin banyak. Tidak semuanya pemulung, sebagian besar hanya sekedar menunggu uluran tangan para dermawan. Kali ini saya ingin mengajak Anda berkenalan dengan para pemulung ini. Dari mana mereka datang? Berapa yang mereka peroleh dari menjadi pemulung musiman? Di mana mereka tinggal di ibu kota? Tetap di Mulifan. Saya memulai perjalanan dari wilayah Jakarta Selatan dan bertemu dengan Bu Tarsiem. Datang ke Jakarta seminggu sebelum Ramadan menjadi rutinitas wanita asal Purwokerto, Jawa Tengah ini. Ia mengaku menjadi pemulung musiman kala Ramadan dan sudah paham seluk-beluk menjadi pemulung seperti ini, termasuk tinggal nyaman di dalam gerobak. Ya, gerobak menjadi hotelnya selama tinggal di Jakarta. Tarsiem tak malu disebut manusia gerobak karena memang begitulah kenyataannya. Tentang sini aja. Iya, kepalanya di atas. Ibu gimana kalau tidur? Mau dipraktekin? Boleh. Gini, Pak. Udah. Iya, udah. Berarti kalau hujan Ditutup terpalnya. ini. Iya, Bentar Bu. Udah tempat buat klik kalau hujan tutup ini aja. iya. Tidurnya di sini. Iya. Kadang kalau nggak betah panas ya di luar, saya gelar kardus. Tapi kadang-kadang ini kan diisi sama pulung semua Bu. Ya kan pulungan dimasukin karung-karung. Gitu. Dibongkar aja. Iya. Bu tidur di sini. Dibongkar separoh, ntar tatakin kardus yang bersih buat tidur atasnya. Gitu. Ini kan kebetulan pas udah dimasukin karung semua, barang sedikit. Oh gitu. Jadi Iya. rapi ya. Iya. Jadi kelihatan rapi, enak. Ibu dari kampung Iya, datang ke Jakarta nyewa gerobak. iya. Bawa apa dari kampung Bu? Paling bawa baju. Ini aja. Iya. Baju suami saya, baju saya. Ini baju ibu sama bapak aja berdua. Iya, Tapi pasti dapat baju gitu. pasti dapat. Tiap tahun pasti dapat baju. Dapat. Rezekinya ibu ya. Iya. Apalagi kalau malam takbiran banyak yang ngasih baju-baju baru. Malam takbiran. Iya. Itu pada keluar semua tuh ya kalau Iya. yang gerobak-gerobak ini ya. Iya, keluar semua di pinggir jalan. Tidur di jalan. Iya. Untung-untung ada yang ngasih baju, ngasih Ah, duit. alhamdulillah ada yang ngasih baju, ada yang ngasih duit. Kalau makanan nggak banyak ya. Oh, makanan Pak banyak kalau makanan. Berlimpah Iya, sampai nggak habis, sampai saya kasih-kasih ke orang. sampai nggak habis. Rezekinya ibu. Iya, alhamdulillah rezeki saya. Rezeki-rezekian sih. Berarti udah membawa segini aja. Iya, dari kampung. Terus 50 hari di Jakarta kadang-kadang. Iya, iya. Tapi pulang bisa bawa banyak dong Bu kalau dapat baju. Iya, alhamdulillah kadang banyak ada yang ngasih dari perumahan, kadang-kadang pembantu dikasih. Segini aja ini udah enak ya juga sini ya Bu ya. Alhamdulillah ini aja udah enak. Yang penting nggak kena hujan. Karena udah Iya. Nah, nggak perlu bantal, nggak perlu kasur ya Bu. enggak. Udah biasa kayak di kampung. Makan di dalam atau di luar aja. Oh, makan di luar. Makan di luar. Iya, kadang-kadang kan ini sih penuh barang. Ada barangnya. Tapi dia harus bersih ya Bu ya. Selalu bersihin. Iya, saya bersihin, saya siram pakai air bekas orang minum gitu kan. Biasanya dia suka sisa tuh, saya bawa, saya siram, jadi bersih. Waktu dapat awal ketika nyawa ini kondisinya bersih, bagus atau kotor juga jadi bersih. Kotor tadinya mah, mungkin udah buat mulung kali sih ya, kotor. Ini bersih-bersih saya bersihin, pertama saya sewa tuh saya cuci dulu. Saya cuci, beli air tuh di MCK, udah bersih. Lalu aku pakai setiap ini Bu, bersihin, sapu, gitu. Iya. Disiram air. Gitu. Tarsiem yang biasa dipanggil Bu Tarsem tidak sendiri. Ia datang ke Jakarta bersama suaminya, Suparto.
Sama seperti istrinya, Suparto juga menyewa gerobak untuk jadi tempat tinggalnya dan untuk memulung. Satu gerobak mereka sewa seharga Rp10.000 hingga Rp20.000 per hari. Dari makelar gerobak yang sudah mereka kenal sejak 2007. Kalau dari ini sendiri, dari apa namanya gerobak gitu ya. Berarti ketika datang ke Jakarta udah tahu ya mau hubungi siapa yang biar bisa dapat Iya. gerobak ini udah ada. Udah ada. Berarti udah ada maklar-maklar calon-calonnya udah ada. Ada. Lapak namanya yang tukang bijinya. Oh. Gitu. Tetap 20.000 dari dulu 20.000 atau Ya naik? enggak. Ada ya. Tergantung ini kalau kita lagi sepi tak kasih 15, kadang 10.000. Oh itu gitu. nggak tetap 20.000 sehari? Enggak. Oh serelanya dapat Iya, rezeki aja. seikhlasnya. Iya, tergantung kitanya dapat rezeki. Oh. Kan barangnya juga kebawanya ke sana. Kalau Bu Sarkem sama Pak Parto itu ya mulai awal tahu gitu datang ke Jakarta buat jadi manusia gerobak kayak begini, itu ada yang ngajak dulu atau memang pengen sendiri atau Enggak, pengen dengar-dengar? sendiri datang ke Jakarta. Terus ada kenal sama orang. Udah daripada kita nyari kerjaan susah, ya udah deh ngikut-ikut aja. Itu lama-lama jadi Keterusan. terus. Kenapa nggak tinggal aja di Jakarta? Waduh, gimana ya? Soalnya masih punya kampung sih. Masih punya kamu. Iya, masih ada orang tua. Kalau kayak gini-gini berangkat sendiri aja atau rame-ramean gitu sama? Oh enggak, saya berdua janjian aja. ketemuan gitu? Berdua aja. Berdua aja. Iya, cari yang dulu teman kita di mana gitu, kita caparanin gitu. Kalau enggak ya namanya orang cari kampung ya lontang-lantung aja nyari kenalan gitu. Kira-kiranya yang tempat dulu masih ada nggak kita paranin ke sono gitu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah masih ada. Tapi memang tidak nyari kayak kontrakan gitu enggak ya, Bu? Ya sebenarnya sih kepengen tapi kan duitnya kan nggak mencukupin. Mendingan buat transfer buat anak. Kalau untuk makan, mandi, buang air itu Bayar. oh ke WC umum. Iya, WC umum. Godaan mendapat uang instan dari para dermawan saat Ramadan memang mudah membuat orang tergiur, termasuk Bu Tarsem dan Pak Parto. Tidak menggarap sawah pada bulan puasa, mereka memilih pergi ke Jakarta. Upah menggarap sawah sebesar Rp60.000 sehari. Sangat kecil dibanding jumlah yang bisa mereka dapat ketika menjadi manusia gerobak di Jakarta. Dalam sebulan, pemulung musiman dan manusia gerobak bisa membawa pulang uang hingga Rp10 juta. Kalau misalnya ibu sehari-hari gitu, ini kan kalau cuma ngandelnya doang kan nggak cukup nih gitu kan. Rezekinya kayak gimana dapatnya sih yang diharapin? Ada kadang-kadang kemarin ada nggak 10.000, ada yang 15.000, nggak tentu kan, tergantung. Kali ngasih rezeki. 15.000 gitu rezekinya Dikasih ya. sama orang, iya. Oh. Orang lewat, kadang-kadang ngasih, gitu. Kenapa jadi milih dua gerobak? Kan jalannya masing-masing. Oh. Jalannya masing-masing. Iya. Iya. Berarti rezekinya bisa double ya, Bu? Alhamdulillah kalau ada yang ngasih. Kalau ada yang ngasih. Berarti paling gede dapat Kemarin selama dari tahun 2007 yang paling besar dapat berapa, Pak? Waktu? Ya ini kan harga lagi murah. Harga barang gini Ini lagi murah. lagi murah Kalau yang sekarang. dari dikasih gitu ya paling gede itu mesti 3 juta. 3 juta dapat. Pernah dapat 3 juta. Pernah. 50 hari. 50 hari di Jakarta. Iya, berdua. Kan kita kan butuh makan, Iya. butuh segala. Iya itu udah bersih ya, Bu ya? Iya. Udah bisa dibawa pulang gitu ya. Belum ongkos kereta. Oh, Paling belum. ongkosnya doang. Ongkos kereta. Heeh. Tapi kalau dengan teman-teman yang lain, ada yang gede dapat gede banget ya? Ya kalau teman-teman cerita, ya tahu bener tahu enggak ya memang ada yang cerita. Kalau kita mah nggak mau sih, apa adanya gitu. Iya. Berapa kalau mereka dapat biasanya? Kau cerita? Ya. Kalau teman-teman yang lain berapa mereka dapat? Ya kadang-kadang ada yang bilang, oh saya dapat 5 juta, dapat 6 juta, alhamdulillah. 10 juta dia dapat. Ya pernah ada yang bilang gitu. Iya.
Tapi kan namanya rezeki kan lain-lain, Pak. Iya, Gusti iya. Allah yang ngatur. Kalau apa? Jadi saya bilang kalau di sini bilang kan manusia gerobak ya Bu. Ya? Iya. Manusia gerobak itu. Kalau ketemu sama orang-orang yang bawa gerobak, Ya, suka ngobrolin apa aja Iya. biasanya? ngobrolin. Rame kok kan. Dapat nggak di sini kalau Iya, nongkrong gitu? ya biasalah, dapat apaan gitu. Saya mah nggak dapat apa-apa gitu. Ya ngobrol-ngobrol aja, Pak. Cari mana tempat yang mana yang orangnya ada, banyak. iya gitu. Biasanya kan kadang-kadang ada yang ngasih tahu tuh di situ ada yang ngasih ini gitu. Kejar ke sana. Kejar ke sono gitu. Banyak yang ngasih makan atau ngasih uang sebenarnya? Makan. Makan banyakan. Makan lebih banyak. Iya. Soalnya kan bulan Ramadan buka puasa. Banyak buat ngasih bukaan ya. Iya. Biasa. Iya. Tapi kalau boleh milih mending ngasih makan atau ngasih duit sebenarnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Godaan untuk menetap di Jakarta memang besar. Tapi menurut Tarsiem, tinggal di kampung jauh lebih enak karena bersama anak-anak di rumah milik sendiri. Godaan rezeki di bulan puasa juga membuat Kang Hendra ikut datang ke Jakarta. Pria muda ini meninggalkan kampungnya di Bandung untuk mencari rezeki di Jakarta setiap Ramadan. Tidak seperti Bu Tarsem dan Pak Parto, Kang Hendra tidak menyewa gerobak. Ia hanya berbekal karung plastik putih yang masih bersih. Pak Hendra, dari Bandung bawaan apaan aja? Bawa gembolan, Pak. Gembolan doang. Iya, baju buat ganti sarung. buat Ini berarti tidur. isi sini doang? Iya, ini. Nggak bawa buat tas apa pakaian. segala macam? Enggak. Ini buat sarung, buat tidur. Baju-baju sini semua, Iya. sarung sini semua. Iya. Disimpannya di dalam gembolan. Iya. Nanti gabung sama sampah dong nanti, Iya. sama pulungan. Iya, tapi kan ini diplastikin biar nggak kotor. Nggak kotor. Iya. Berarti begini aja tuh jalan terus kemana-mana gitu. Iya. Nah kalau kayak gitu, untuk kayak istirahat itu di mana aja atau punya tempat sendiri? Untuk istirahat sih di mana aja, Pak. Kadang ya di emper-emperan, di pinggir jalan. Kadang kalau istirahat. Kalau lagi lelah, capek gitu, Pak. Tapi kalau udah nggak lelah ya lanjut lagi. Ini kan pakai gembol gitu ya. Sedangkan kalau yang kayak orang-orang musiman tuh banyak nyewa gerobak gitu. Iya, pengennya sih nyewa gerobak, Pak, tapi kan ya gimana ya, kalau gerobak kan hanya ke jalan raya aja, Pak. Kalau saya kan jadinya ke gang-gang, karena lebih banyak yang ke gang-gang gitu, Pak, dibanding di jalan raya gitu nyarinya. Dari pulungan ya. Mm-mm. Oke, gang itu ada yang ngasih amplop juga nggak sih? Zakat Kadang. gitu. Jarang sih, Pak, kadang ya kalau untuk buat air minum 10.000, 5.000 mah ada yang ngasih. Ada. Iya. Kalau yang gede mah yang di pinggir jalan gede gitu ya. Iya. Pernah dapat berapa satu amplop? Kalau pernah dapat 150, Pak. 150 satu amplop. Iya. Kalau nanti mendekat bulan Idul Fitri, Muter paling, Pak. tetap muter. Muter. Oh, nggak mau ikutin yang lain. Itu kan kalau mendekati Lebaran tuh pada nongkrong doang gitu. Di jalan Banyak, mana iya. gitu. Iya, ada juga kayak gitu. Tapi lebih baik saya nggak muter sih, Pak. Mendingan muter. Iya, kalau muter kan ntar juga kan kalau misalnya emang rezekinya mah kadang mobil suka berhenti gitu. Masih gitu. Kalau muter. Iya. Ada aja gitu lagi jalan gitu, ada yang berhenti. Ada yang berhenti, pinggir gitu. kadang motor berhenti gitu. Oh, Nah kan kalau misalnya rame-rame gitu kan ya kadang Berebutan. mobil, iya berebutan kadang begitu. Ya begitulah kalau kita orang kayak gini, Pak. kalau yang musiman-musiman gini ya malah Iya. ini ya, Malah berebutan gitu, Pak. berebutan. Lebih baik muter. Kalau muter kan kadang mobil berhenti, kadang nggak minum, ngasih makan, kadang ada yang ngasih duitnya gitu. Iya, iya. Bakal berapa lama kira-kira kayak begini Kang? Jadi dari kampung bolak-balik ke Jakarta gitu. Ya sampai Dan kerjaan tetap gitu ya. ya, sampai kerjaan tetap sih, Pak. Ada manusia gerobak musiman, ada pula pemulung musiman. Lalu bagaimana dengan manusia gerobak yang memang sudah lama tinggal di Jakarta? Apakah mereka merasa tersaingi? Karena banyak yang ikut berebut amplop dan nasi bungkus. Sesaat lagi di Luli Files.
Memasuki Ramadan, manusia gerobak, musiman, dan pemulung dadakan tiba di kota-kota besar. Kelompok ini mudah dibedakan dari pemulung sungguhan. Gerobak mereka bersih, tidak ada sampah hasil memulung. Karung plastik mereka juga putih bersih. Harapan mereka cuma satu, mendapat berkah Ramadan dari mereka yang berzakat. Di antara mereka, ada yang membawa anak-anak kecil, entah anak siapa yang dibawa. Tapi keluarga yang saya temui ini, saya yakin membawa anak mereka sendiri. Pasangan suami istri Adi dan Nur yang asli Jakarta ini sehari-hari memang bekerja sebagai pemulung sampah plastik dan kardus bekas. Adi dan Nur sudah memiliki 2 anak, yang paling kecil baru berumur 6 bulan. Tidak punya tempat tinggal tetap, pasangan muda ini tinggal di emperan jalan dan gerobak. Ya, gerobak menjadi tempat tinggal keluarga kecil ini. Kedua anak balita mereka pun biasa tidur di gerobak. Kalau kayak mulung gini, jadi mulung rame-rame satu keluarga begini, sama anak-anak ikut atau gimana? Ya kalau lagi malas sendiri ya bareng-bareng. Jadi ngikut. anak-anak di gerobak, emaknya sama saya jalan, saya yang bawa. Oh. Dia pernah mencar gitu? Kalau mencar Kalau ngeri, Pak. jauh-jauh nggak takut kantip. Ngeri ada pol PP. Jadi kalau ini ya ngintil aja di belakang. Oh gitu. Sambil gendong. Dan di gerobak si kakak. Berarti kalau jalan bareng, anak dalam gerobak aja? Iya. Berarti naruh barang-barang mulungan gimana? Ya nanti kalau misalnya udah mulai penuh, dia dinaikin ke atas barang. Di atas barang, Terus, kayak gitu. Oh gitu. Jadi duduk di atas barang-barang aja Iya. banyak rongsok. Iya bener. Jadi dari anak pertama udah kayak gitu? Iya. Kalau yang kecil mah digendong, Kalau kalau dia masih ditaruh di digendong. gerobak tak kepentok dia. Nah kalau hari-hari gitu, kalau hari-hari tinggal di gerobak juga atau gimana? Di Kalau gerobak. tidur iya di gerobak. Tidur. Kalau lagi hujan ya dari tempat teduh kayak kolong-kolong gini. Di Kalau sini. nggak hujan ya di gerobak. Jadi nggak tetap di bawah kolong jembatan Enggak. ini nggak? Enggak. Kenapa tetap di gerobak kalau tinggal? Kalau di kolong gini takutnya ya namanya tempat begini takut nggak boleh juga kan. Diusir-usir ya. Iya. Di gerobak di mana aja tinggal. Iya. Istirahat Yang penting kan nggak di jalan protokol kan. Dua-duanya. Di gang-gang masih boleh sama warga. Nah kalau di gerobak itu muat berempat. Ya paling dia, anak-anak lah. Anak-anak paling kalau nggak ya emaknya tidur dalam, saya di luar paling pakai gelar kardus. Bulan kardus. Tapi ini ada tutupnya ya, Ada. Iya. Ada tutup ininya, Pakai spanduk. terpal. Pakai terpal. terpalnya. Ya, tapi kalau misalnya lagi tengah jalan gitu, jalan bawa anak-anak gitu, kan dibawa terus ya nggak pernah ditinggalin ya, Iya. dibawa terus. Itu tiba-tiba ada yang ngantuk, ada yang rewel, terus gimana? Berhenti dulu kita. Berhenti dulu, istirahat. Istirahat aja. Kalau emang dia tidur ya paling tidur di atas barang. Itu aja Di sih. gerobak di atas barang. Iya. Selama Ramadan, menurut Adi banyak sampah plastik yang bisa mereka kumpulkan. Banyak dari rekan-rekannya yang ogah memulung karena lebih enak menunggu amplop-amplop yang bisa datang kapan saja. Tapi menurut Adi, ini sudah biasa karena selama Ramadan harga plastik dan kertas bekas jatuh dan sangat murah. Sehari-hari menjadi pemulung, Adi tidak menampik bahwa selama Ramadan banyak orang datang ke Jakarta dan berpura-pura menjadi pemulung. Karena pemulung dan manusia gerobak musiman ini lebih getol mengejar amplop lebaran, mereka yang benar-benar memulung sering tidak kebagian jatah. Tapi bagi Adi dan Nur, rezeki sudah ada yang mengatur. Jadi kalau lihat kalau Ramadan kan banyak juga manusia gerobak yang baru datang nih yang musiman gitu ya kan. Jadi bukan yang lama di sini. Ngelihatnya gimana? Kan jadi berkurang nggak? Enggak sih enggak. Rezeki udah ada yang ngasih jadi biarin aja lah. Ya paling pandangan orang doang jadinya kelihatannya kayak gimana gitu. Tapi kalau dari Mas Hadi sama Mbak Nur gitu, kalau yang datang musiman kayak gitu, mereka memang mulung juga atau memang cuma ngejar rezeki Iya, lain? mereka nggak pernah mulung makanya Nggak pernah barang nyari banyak. Pak.
Oh. Mereka nggak ngambil barang. Dia mah nggak ngambil barang, gerobaknya kosong. Oh, Mereka gitu. cuma bawa gerobak keliling-keliling Iya. aja. Oh. Makanya barang waktu lebaran banyak buat saya yang ngambilin. Oh. Soalnya mereka emang nggak nyari. Dia nggak nyari. Biar kata ada barang sekarung juga ngegeletak, dia mah nggak ngambil. Cuma bawa gerobakan doang Iya. gitu ya. Cuma nyari-nyari yang dikasih orang. Nyari-nyari amplop. Iya. Kalau kita kan nyari dua-duanya. Jadi dua-duanya ya. Iya. Tapi memang banyak sebenarnya kayak gitu. Di jalanan tuh Alhamdulillah. banyak. Kalau emang dapat rezekinya bagus mah. Oh. Tapi merasa ini nggak sih, kayak merasa risih kalau cuma kayak ada banyak kayak gitu di jalanan? Ada. Kadang-kadang kan ada orang yang mau kasihnya ke kita, tapi dia yang malah maju dulu gitu. Maju duluan. Iya. Jadi dia yang ngambil gitu. Akhirnya kita nggak dapet, ada yang kayak gitu-gitu. Ya, mau dilarang ya gimana? Mereka juga terima. Iya, iya. Kalau kayak gitu saya bawa gerobakan atau bawa pulungan gitu? Bawa karung-karung gitu aja mereka biasanya. Banyak yang bawa gerobak. Banyak yang bawa gerobak. Banyak yang bawa gerobak. Yang bawa karung malah sedikit. Tapi kalau bawa karung gitu mereka juga nyari pulungan gini atau memang pura-pura aja? Bang? Ada yang pura-pura, ada yang nyari pulungan. Oh gitu. Tapi kalau di jalanan ngobrol apa segala macam nggak ada masalah sama orang-orang dari sana? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Cuek aja udah. Ah, Ya kalau dia nyapa kita sautin. Gitu aja. ya. Ini kalau nanti makan apa segala macam sambil jalan aja. Iya. Dan bulan Ramadan banyak yang ngasih juga makanan. Banyak. Kalau puasa Ada aja. aja. Kalau di Takjil. Ramadan tajil, nasi kotak kayak ada aja kalau. Ada yang ngasih ya. Jadi nggak usah khawatir ya kalau bulan Ramadan. Iya. Kalau Satpol PP ngejar, khawatir nggak sih kalau kita bawa-bawa anak kayak begini gitu? Kalau posisinya lagi kita kan jalan yang memang gulung di nggak mangkal, nggak nunggu banget, nggak pernah sih urusan sama Satpol PP. Kalau lagi jalan ketemu juga ya jalan aja gitu. Cuma disuruh jalan aja jangan mangkal gitu kan. Inilah fenomena manusia gerobak musiman dan pemulung dadakan di bulan puasa. Mereka datang berbondong-bondong dari banyak wilayah di Pulau Jawa menuju kota-kota besar. Mereka yakin di kota besar mereka bisa mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan bekerja di kampungnya. Di Jakarta misalnya, menurut data Dinas Satpol PP Pemprov DKI Jakarta, terjadi peningkatan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS sebesar lebih dari 75% dari tahun 2022 ke 2023. Peningkatan terbanyak adalah manusia gerobak, pengemis, dan pemulung berkarung. Untuk manusia gerobak, angkanya naik dari 130 menjadi 330 orang. Pak Ogah alias pengatur lalu lintas ilegal dari 30 orang menjadi lebih dari 660 orang. Gelandangan dan pengemis dari 660 orang menjadi lebih dari 1.700 orang. Dan yang paling signifikan, kenaikan jumlah manusia karung yang bertambah lebih dari 800 orang di tahun 2023. Ini masih tercatat dan terdata oleh Satpol PP. Bayangkan, masih banyak yang mendiami beragam sudut kota dan tidak terjamah oleh Satpol PP. Tadi PMKS ada yang sempat melakukan perlawanan apa gimana Pak? Sempat. Kalau untuk PPKS tadi, yaitu adalah pengamen, kemudian manusia badut, ya, mereka menolak awalnya. Hal serupa juga terjadi di Bekasi. Di awal Ramadan ini, pemerintah Kabupaten Bekasi sudah mulai melakukan razia PPKS di sejumlah wilayah karena jumlahnya yang semakin banyak dan akan semakin bertambah mendekati hari Lebaran. Pemerintah sejauh ini hanya bisa melakukan razia, tapi tidak bisa menahan gelombang datangnya gelandangan dan pemulung musiman ini. Mereka banyak beraksi di perempatan lampu merah, bazar Ramadan, masjid, dan sejumlah terminal. Banyak dari gelandangan dan pengemis ini datang dengan membawa anak kecil. Banyak pula yang mengenakan kostum. Mereka yang terjaring razia langsung diangkut ke panti rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Memang fenomena kita, terutama di area perkotaan, kalau Ramadan menjelang Idul Fitri ini tiba-tiba nambah ini
pengemis ya di jalanan, gelandangan dan pengemis. Dan itu kan artinya bukan situasi yang normal, sehingga kita mengantisipasi kalau itu adalah ada pengiriman misalnya dari luar daerah, makanya kita tertibkan. Supaya ini tidak menjadi kebiasaan, dan tentu ini kan moral yang kurang bagus ya. Kalau masyarakat ingin bersedekah, infak membantu yang miskin, kita punya Basnas, itu penyalurannya lebih baik begitu, atau ke DKM misalkan. Iming-iming mendapat rezeki kaget di bulan Ramadan memang menggiurkan siapa saja. Jadi tak heran bila kesempatan ini dimanfaatkan banyak orang untuk bisa mendapatkan banyak uang. Pilihan berzakat dan bersedekah ada di tangan kita masing-masing. Mumpung bulan Ramadan di mana amalan digandakan, tinggal pilih ingin berderma apa dan kepada siapa serta melalui mana agar lebih berkah.